Halo para pionir dimanapun Anda berada. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa bank-bank besar sudah dikabarkan masuk ke ekosistem Pi, tapi harga belum juga terlihat? Mengapa fitur bursa di dompet kita masih berwarna abu-abu, padahal kita sudah menunggu bertahun-tahun? Banyak dari kita yang terjebak dalam satu kesalahpahaman besar. Kita mengira jika sebuah sistem sudah aktif, maka otomatis ia sudah berjalan. Padahal, di dunia teknologi sistem tingkat global, teraktivasi tidak sama dengan operasional. Dalam tayangan kali ini, kita akan membedah artikel riset terbaru tahun 2026 yang akan membuka mata Anda tentang mengapa Pi Network sengaja memisahkan fase persiapan dan fase eksekusi. Kita akan bicara tentang strategi di balik gerbang kendali, dan apa implikasi sebenarnya bagi harga Pi jika nanti saklar operasional resmi dinyalakan. Simak penjelasannya sampai habis agar Anda tidak salah langkah. Mengapa kesiapan tidak sama dengan eksekusi? Ringkasan eksekutif. Salah satu kesalahpahaman paling umum dalam ekosistem Pi Network adalah asumsi bahwa, jika sesuatu sudah aktif, maka ia pasti sudah berfungsi. Dalam sistem yang kompleks, asumsi ini salah. Artikel ini mengklarifikasi perbedaan krusial antara teraktivasi, activated, dan operasional, operational, mengapa Pi Network sengaja memisahkan keduanya, serta bagaimana salah paham terhadap perbedaan ini memicu ekspektasi palsu mengenai DEX, bursa, exchange, bank, dan likuiditas. Aktivasi mempersiapkan sistem. Operasi memaparkan sistem. 1. Mengapa kebingungan ini terjadi? Dalam bahasa sehari-hari, aktif berarti berjalan, dapat digunakan, menghasilkan hasil. Dalam rekayasa sistem, aktif berarti sesuatu yang sangat berbeda, terdaftar, diaktifkan, diberi izin, menunggu di belakang gerbang kendali. Pi Network menggunakan definisi sistem, bukan definisi pemasaran. 2. Apa arti teraktivasi di Pi Network? Ketika sebuah entitas, bank, institusi, DF, atau kontrak, teraktivasi, itu berarti telah lulus pemeriksaan identitas yang diperlukan, KYC, KYB. Masuk dalam daftar putih, whitelisted, secara on-chain. Memiliki alamat dan izin yang valid. Secara teknis dapat berpartisipasi saat sistem mengizinkan. Aktivasi adalah status kesiapan, bukan eksekusi. Tidak ada likuiditas yang bergerak pada tahap ini. 3. Apa arti operasional? Sebuah entitas menjadi operasional hanya ketika gerbang tingkat sistem dibuka, aliran likuiditas diizinkan, mekanisme pasar diaktifkan, kontrol risiko berjalan secara langsung, live. Status operasional berarti dampak dunia nyata. Disinilah konsekuensi dimulai. 4. Mengapa Pi memisahkan aktivasi dari operasi? Pi Network memisahkan tahap-tahap ini untuk mencegah paparan likuiditas prematur, memberi waktu bagi lapisan kepatuhan, compliance, untuk menetap, menguji infrastruktur tanpa risiko pasar, menghindari distorsi perilaku. Pemisahan ini adalah fitur keamanan, bukan penundaan. 5. DEX sebagai saklar seluruh sistem. Pi DEX bukanlah sekadar tombol fitur biasa. Ini adalah saklar seluruh sistem yang menghubungkan entitas yang telah teraktivasi, mengaktifkan penyedia likuiditas, liquidity providers, memaparkan ekosistem ke dinamika pasar. Sampai saklar ini dinyalakan, aktivasi tetap bersifat dorman, tidur, sesuai desain. 6. Mengapa bank bisa aktif tapi belum bekerja? Sebagaimana dikonfirmasi oleh audit ahli kami, bank-bank besar dan bank sentral telah teraktivasi. Belum ada yang operasional. Ini berarti tidak ada likuiditas yang dikerahkan, tidak ada perdagangan yang terjadi, dan tidak ada pengaruh pasar. Mereka sudah disiapkan, target, bukan sedang bertransaksi. 7. Mengapa ini normal dalam sistem global? Dalam keuangan tradisional, anggota clearing diaktifasi sebelum perdagangan dimulai. Jalur pembayaran diuji sebelum peluncuran publik. Institusi didaftarkan, onboarded, sebelum pasar dibuka. Urutan aktivasi terlebih dahulu adalah praktik standar. 8. Apa yang salah jika tahapan ini digabungkan? Sistem yang menggabungkan aktivasi dan operasi. Memaparkan likuiditas terlalu dini. Menarik perilaku spekulatif. Menciptakan sinyal pasar yang tidak dapat diubah, irreversible.
Kehilangan kendali atas pembendungan risiko. Begitu likuiditas mengalir, ia tidak bisa ditarik kembali. 9. Masalah, tombol abu-abu. Tombol exchange yang berwarna abu-abu di dompet Pi seringkali disalah-tafsirkan. Itu tidak berarti fitur tersebut hilang. Pi belum selesai. Ada sesuatu yang rusak. Itu berarti arsitektur sudah ada, izin sudah ditentukan, namun gerbang sistem sengaja ditutup. Abu-abu adalah bentuk tata kelola, governance. 10. Mengapa Pi memilih disiplin daripada kecepatan? Kecepatan menguntungkan perhatian. Disiplin menguntungkan kelangsungan hidup. Dengan menjaga batas antara aktivasi dan operasi, Pi melindungi pengguna, pedagang, institusi, dan jaringan itu sendiri. 11. Aktivasi adalah tentang struktur, bukan nilai. Aktivasi tidak menciptakan harga. Tidak menyeratkan adanya likuiditas. Tidak menjanjikan hasil. Ia menetapkan struktur. Nilai baru akan muncul setelah operasi dimulai, dan hanya jika perilaku pengguna mendukungnya. 12. Mengapa operasi bersifat tidak dapat diubah? Begitu sebuah sistem menjadi operasional, ekspektasi berubah. Perilaku bergeser. Paparan hukum meningkat. Pembatalan, rollback, menjadi mahal atau mustahil. Inilah sebabnya mengapa aktivasi bisa berjalan lambat, tetapi operasi harus dilakukan dengan sengaja. 13. Bagaimana ini memperjelas kebingungan baru-baru ini? Memahami, teraktivasi operasional, menjelaskan. Mengapa bank ada namun diam? Mengapa DEX ada namun ditutup? Mengapa bursa muncul di UI namun tidak aktif? Mengapa Pi menghindari pengumuman besar? Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang terburu-buru. 14. Aturan sistem yang perlu diingat. Jika sebuah sistem memaparkan dirinya sebelum ia dapat mempertahankan dirinya, ia tidak akan bertahan. Aktivasi membangun pertahanan. Operasi mengujinya. 15. Kesimpulan, kesiapan bukanlah eksekusi. Pi Network tidak sedang macet. Ia sedang dalam tahap persiapan, stargate. Komponen yang teraktivasi sedang menunggu di belakang gerbang yang terkendali, bukan gagal berfungsi. Aktivasi adalah persiapan. Operasi adalah komitmen. Membingungkan keduanya menimbulkan kegaduhan. Memahami perbedaannya mengungkap sebuah desain yang matang. Analisis mengenai kaitan antara konsep activated versus operational terhadap harga, nilai, Pi Network sangat menarik, karena artikel ini secara tersirat memperingatkan bahwa nilai Pi tidak akan muncul secara ajaib hanya karena sistemnya ada. Berikut adalah analisis mendalam mengenai implikasi harga berdasarkan poin-poin artikel tersebut. 1. Ilusi harga pada tahap activated. Artikel menyebutkan bahwa aktivasi tidak menciptakan harga. Analisis, banyak pionir mengira bahwa dengan masuknya bank-bank besar, seperti yang disebutkan di poin 6, harga Pi akan langsung meroket ke angka GCV, $314.159. Implikasi, selama statusnya masih activated, bank-bank tersebut hanya sebagai pipa yang sudah terpasang tapi belum dialiri air. Tidak ada permintaan, demand, atau penawaran, supply, nyata yang terjadi. Jadi, secara fundamental, harga masih berada di angka 0 atau spekulatif hingga saklar operasional dinyalakan. 2. DEX sebagai penentu harga pasar. Poin 5 menyebut PDEX sebagai saklar sistem. Analisis. Dalam kripto, harga ditemukan melalui penemuan harga, price discovery, di bursa atau DEX. Implikasi. Sebelum DEX menjadi operational, harga Pi hanyalah angka di atas kertas atau kesepakatan antar individu, P2P. Begitu operasional, akan terjadi benturan antara mereka yang ingin mencairkan dana, sell-off, dan institusi yang ingin membeli. Jika mekanisme, disiplin, di poin 10 berhasil, Pi akan menghindari jatuhnya harga secara drastis akibat aksi jual massal di awal. 3. Risiko, irreversible, tidak dapat dibatalkan. Poin 12 menekankan bahwa operasional adalah komitmen yang tidak bisa ditarik kembali. Analisis, sekali Pi menjadi operational, harga akan ditentukan oleh perilaku pasar global. Jika perilaku pengguna cenderung membuang koin demi uang fiat, maka harga akan hancur terlepas dari seberapa canggih teknologi ban yang sudah activated. Implikasi, Pi Network sedang menunda operasional, mainnet terbuka,
Untuk memastikan utilitas, penggunaan koin untuk belanja lebih kuat daripada spekulasi, menukar koin ke rupiah dolar. Tujuannya adalah menjaga stabilitas harga saat gerbang dibuka. 4. Peran institusi, BAN, dalam likuiditas. Poin 6 menyatakan BAN sudah target, siap di panggung. Analisis, institusi finansial membutuhkan stabilitas. Mereka tidak akan masuk ke pasar yang fluktuasinya liar. Implikasi, kehadiran BAN yang sudah teraktivasi namun belum operasional menunjukkan bahwa infrastruktur untuk menampung likuiditas besar sudah siap. Jika operasional dimulai dengan kontrol risiko yang ketat, poin 4, ini bisa mendukung harga yang lebih tinggi dan stabil karena adanya dukungan modal institusional, bukan sekadar perdagangan retail kecil. Kesimpulan untuk harga. Artikel ini mencoba menurunkan ekspektasi jangka pendek namun memperkuat fundamental jangka panjang. Harganya tidak akan naik karena PI sudah siap, tapi harganya akan terbentuk karena PI mulai bekerja dengan benar. Jadi, kesimpulan besarnya adalah, PI Network tidak sedang macet. Ia sedang dalam tahap staging atau persiapan matang. Ingat aturan mainnya, jika sebuah sistem memaparkan dirinya sebelum ia mampu mempertahankan dirinya, maka sistem itu akan hancur. Aktivasi yang kita lihat sekarang adalah cara PI membangun benteng pertahanannya. Harga PI tidak akan meroket hanya karena infrastrukturnya sudah siap. Nilai itu akan muncul justru saat sistem mulai bekerja dengan benar dan didukung oleh perilaku kita sebagai pengguna. PI memilih disiplin daripada sekadar mencari perhatian, karena disiplinlah yang menjamin kelangsungan hidup sebuah mata uang dalam jangka panjang. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda lebih setuju dengan langkah disiplin ini? Atau Anda punya pandangan lain soal kecepatan peluncuran mainnet? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi akurat seputar ekosistem PI Network. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petir.